Walk in godliness. Hidup di dalam godliness. Sayang dalam keterbatasan bahasa Indonesia, godliness ditulis ibadah. Ibadah terus terang kita berpikir tentang ritual. Memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melakukan 3B. Beri, berdoa, berpuasa. Beri, berdoa, berpuasa. Tapi lebih daripada itu sebetulnya godliness adalah walk in the way of the Lord. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan jangan lupa, jalannya sempit, pintunya sesak. Karena itu yang membawa kita pada kehidupan. Salah satu yang saya sering sampaikan yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah penyesatan. Penyesatan zaman sekarang ini lebih halus. Kalau datang dengan rupa iblis, gereja setan gitu kan gampang. Tetapi ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Timotius pasal 6 diterangkan adalah salah satu bentuk penyesatan yang sangat berbahaya. Yaitu mengira ibadah itu, godliness, itu sumber keuntungan. Saya buat statement lebih dulu. Jesus doesn't come to make us rich, but he come to make us righteous. Agama cuma membuat orang yang kurang baik jadi lebih baik. Tetapi Yesus, dia berkorban supaya kita menjadi orang benar. Bahkan disebut orang kudus. Dalam 1 Timotius 6 pasal 5, hati-hati kepada doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan Kristus. Supposing that gain is godliness. Dihubungkan bahwa kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya yaitu ada keuntungan-keuntungan. Bro, kenapa kerja terus? Ya, lebih baik di kamar doa. Saudara, tidak ada pemisahan antara agama ataupun kerohanian dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ayat 6 menjelaskan, memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Belakangan saya sering memberikan kunci kerajaan sorga pada saudara, yaitu tentang contentment, rasa cukup. Jadi di sini godliness tidak cukup, tetapi harus punya hikmat, harus hidup di dalam rasa cukup. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, maka di situ ada 2 orang wanita. Yang satunya suaminya seorang nabi, gak main-main loh ini. Nabi, bukan cuma pastor, nabi, tapi dia meninggalkan hutang. Why? Tidak berjalan dalam godliness. Mungkin dia tidak, yaitu korupsi, dia tidak. Tapi firman Allah mengatakan kalau kamu menanggung hutang orang lain, maka kamu akan malang. Para siapa bergaul dengan orang bebal akan jadi malang. Karena itu salah satu godliness itu dengan siapa kita bergaul. Sebaliknya wanita yang satu lagi, dia adalah teman bahkan murid daripada Nabi Elisha. Elia punya murid Elisha. Elisha sebetulnya punya murid namanya Gehazi. Tapi wanita ini yang disebut wanita hebat, wanita kaya. Dia hidup dalam godliness tapi rasa cukup. Ketika ditanya, apa yang kamu perlu? Bisa aku bicara pada raja atau panglima? Dia berkata, aku tinggal di tengah umatku. Godliness dengan rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Karena itu saudara, hiduplah dalam godliness, walk in godliness, but also walk in contentment, rasa puas. God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Saya undang bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan serukan merdeka, merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita hari ini, Tuhan memberkati bangsa kita. Hari ini juga 80 tahun Tuhan sudah memberkati negeri kita. Negeri kita boleh memperingati hari kemerdekaan. Biarlah kiranya kita hari ini kita mau menyanyikan lagu kebangsaan untuk menghormati dan
bukti bahwa kita mengasihi bangsa kita. Kita akan dengan sikap yang hormat, sikap yang khidmat, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu yang masih kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai sehingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Untuk kami dapat memuji menyembah, untuk kami dapat masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh karenanya saat ini Tuhan, sebelum kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Salam buat bangsa kami lepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Senantiasa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami berdoa, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat Bondowoso Tuhan. Tuhan memberkati kota ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa kota ini akan menjadi kesukaan buat kota-kota yang lain, bahkan buat bangsa-bangsa yang lain, karena kami tahu Tuhan ada tengah-tengah kota kami. Dan Tuhan memberkati masyarakat Bondowoso. Diberkatilah mereka dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan pemimpin-pemimpin kota ini diberkati. Dan kami percaya Tuhan mereka boleh memerintah kota ini dengan rasa takut dan hormat serta gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat umat jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa melipat gandakan apa yang dikerjakan di dalam kebenaran. Tuhan senantiasa buat berhasil, Tuhan senantiasa buat beruntung. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang kami di tempat ini. Tuhan memberkati beliau-beliau Tuhan dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat, dengan pewahyuan. Bahkan Tuhan meneguhkan setiap pelayanan beliau mereka. Semua Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Dan Tuhan teguhkan setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Dengan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Untuk membawa kami lebih lagi dekat kepadamu. Oleh karenanya Tuhan, dengan kemenangan yang Kau berikan kepada kami mau hampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan.
mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada kesudahannya hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembahmu. Kami menyembahmu. Ku menyembahmu. Ya, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu,
kasih Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Kau. Tiada seperti Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu Engkau ajaib. Tiada seperti Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yang percaya, sebab Dia besar lebih lagi, katakan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu amin. Haleluya. Yes. Tiada seperti Engkau. Katakan, tiada yang seperti Kau. Engkau. Tiada Amin. Yang percaya Dia besar, Dia ajaib, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Sebab Dia dahsyat dan Dia memberikan kita lebih daripada kemenangan. Amin. Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ekspresi orang menang pasti bersuka cita. Amin. Kasih senyum kiri kanan. Walaupun agak gelap, kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
daripada pemenang. Amin, haleluya. Sebab Dia yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup.
Setia kepada Tuhan, sama-sama katakan sampai di hidupku ku kan tetap berdoa. Kami mau tetap menyembah-Mu sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Sekali lagi katakan, sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur Sampai ku menutup mata, ya Tuhan, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang Mari sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, menyayangi-Mu, ya Tuhan, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, ya kau dapati ku hamba. Mari sembah Dia, sembah Dia, mari nikmati hadirat Tuhan. Uralala masyaralala baralala 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 masyaralala. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu Tuhan. Mari sembah, angkat suaramu. Urabasyara, bawa korban pujian, bawa korban syukur, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Sampaikan kebenaran kepada kami Tuhan. Terus Tuhan, ajar kami, didik kami, beritahu kami, agar kami terus mendekat dan semakin melekat kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menegur kami. Kami relakan hati kami. Firman-Mu juga Tuhan akan membuat kami merasa tidak nyaman. Namun inilah arti sebuah kemerdekaan. Bahwa kami dimenangkan, dimerdekakan dari belenggu dosa. Engkau sedang membawa kami kepada kemerdekaan yang sejati. Bukan kemerdekaan yang biasa, melainkan kemerdekaan yang menyeluruh atas kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Wow. Ya, shalom semuanya. Semangat, haleluya. Kita sorakkan dulu merdeka ya, 3 kali ya. Dengan semangat tentunya ya. Sudah pakai baju merah-merah? Oke, bangkit berdiri yuk bersama-sama. Ini tanggal 17 Agustus saudara.
Tadi saya sempat nonton di televisi pengibaran bendera. Oh, begitu antusias dan begitu semangat. Ya, saya hitung sampai ketiga, kita sorakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kasih tos kanan kiri katakan, ayo tetap merdeka di dalam Tuhan. Wow, haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, betapa susah ya untuk mendapatkan kemerdekaan, saudara. Negeri kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya, kemudian oleh Jepang 3,5 tahun, saudara. Dan mereka untuk dapat kemerdekaan itu tidak gampang. Katakan bersama saya, untuk merdeka tidak gampang. Karena apa, saudara? Karena orang yang menjajah atau bangsa yang menjajah kita tidak mau kita ini hidup di alam kemerdekaan. Tidak mau kita senang, tidak mau kita bersuka cita. Mereka mau kita dijajah. Sama seperti iblis, saudara. Iblis tidak senang dengan apa yang kita nikmati hari ini, saudara. Tidak akan senang. Karena apa, saudara? Karena dia mau kita terus-menerus hadir atau larut dalam kesedihan. Dia mau terus-menerus kita dikungkung oleh perbudakan, diperalat, saudara. Tahukah saudara, orang yang di bawah penjajahan itu hidupnya tidak enak. Haleluya. Kalau orang Jepang, saudara, memakai bangsa Indonesia untuk membangun jalan. Tenaganya dikuras, hartanya taruh upeti, tidak ada kepemilikan, saudara. Nah, itu gambaran orang-orang yang tidak merdeka. Masih diperbudak, saudara. Zaman Jepang ada istilah kerja rodi. Mereka, saudara, dipaksa bekerja. Lapar apapun tidak peduli. Mau mati, mau hidup, tidak peduli mereka, saudara. Itulah orang-orang yang hidup di bawah penjajahan. Nah, saudara, saya mau beritahu, saudara. Maukah saudara hidup seperti itu? Tidak mau, Pak. Pasti tidak mau, saudara. Karena apa? Tidak enak hidup dijajah. Namun, saudara, ada banyak orang masih suka dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh dosa. Dijajah oleh apa? Iblis, saudara. Yang nanti kita pelajari, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang masih sampai detik ini dijajah oleh iblis, saudara. Tidak hidup dalam kemerdekaan. Nah, puji Tuhan kita hidup di bangsa yang sudah merdeka secara fisik, secara faktual kita lihat. Namun ada kemerdekaan yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yaitu kita merdeka dari dosa. Oleh karena apa? Sebentar kita rayakan melalui perjamuan kudus. Darah Yesus sudah memerdekakan kita. Saudara harus sukacita dong. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Merdeka. Kita dua dapat kemerdekaan, saudara. Sekarang tengok, ada enggak bangsa yang masih dijajah? Masih ada. Katanya, saudara. Palestina. Ya, saya enggak tahu situasi. Namun saya enggak bahas politik. Namun tidak enak memang orang di bawah penjajahan. Ya, dia diperbudak, saudara, oleh penjajah itu sendiri. Tidak boleh kaya, tidak boleh hidup senang. Hidupnya, saudara, miskin dan luar biasa. Sebenarnya ketika kita terikat dengan dosa atau dijajah oleh iblis, dijajah oleh dosa kita, saudara. Arti kata penjajahan itu begini, saudara. Dikuasai. Ya, seluruh aspek kehidupan kita dikuasai. Nah, waktu Indonesia dijajah, seluruh bangsa kita, rakyat kita dikuasai. Ada raja-raja seperti raja-raja di Solo, di daerah-daerah lain itu yang dipegang, tapi rakyatnya tetap miskin, saudara. Nah, kita sudah lepas dari belenggu dosa dan harus lepas. Ada kabar baik, saudara. Tuhan Yesus dengan kebenarannya yang firman Tuhan hari ini kita dengar, itu akan memerdekakan kita. Haleluya. Nah, kita baca dulu ayat bacaan kita dalam Yohanes pasal 8. Kita baca sama-sama ya. 8 sampai yang ke 36. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Yohanes pasal 8 perikop berjudul kebenaran yang memerdekakan. Yang bisa baca dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Setelah Yesus banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Nah saudara, perkataan ini diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Nah orang-orang Yahudi merasa bahwa pasti hidupnya merdeka. Karena apa? Garis keturunan mereka ya secara hierarki itu adalah Abraham. Nah Abraham ini saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, maka saudara tidak akan pernah gagal. Dan terbukti saudara, keturunan Abraham itu tidak pernah bisa di stop. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Tidak bisa di stop sekalipun dipersekusi, sekalipun saudara dijajah, sekalipun di Holocaust atau pembunuhan massal, pasti tetap akan berkembang dengan baik. Nah, ketika perkataan ini diucapkan kepada orang-orang Yahudi sempat protes. Kami kan keturunan Abraham, kami tidak mungkin akan musnah. Tapi Tuhan bilang bahwa mereka saudara harus merdeka. Merdeka dari apa? Nanti kita akan tahu saudara. Nah dikatakan dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saudara, dulu kita banyak mengenal istilah ada pembantu rumah tangga. Namun sekarang banyak sudah bahasanya diperhalus. Ya ada PRT dan lain sebagainya saudara. Nah ada banyak saudara orang yang menggunakan PRT ini. Ya sehingga saudara atau asisten rumah tangga. Ya dia ada di rumah tapi kepemilikan rumah tidak ada sama dia. Dan apa yang terjadi saudara? Maaf saudara kalau dulu zaman feodal ya. Itu dibedakan, makannya beda, menunya beda, tersiksa saudara ya. Nah ketika seorang saudara masih statusnya sebagai hamba ya seperti itu. Nah saudara, saya sebagai orang yang dulu juga Kristen sejak kecil saudara, merasa hidup saya merdeka. Tapi apa yang terjadi saudara, ternyata kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kemerdekaan jasmani seperti pengertian daripada orang-orang Israel. Tapi kemerdekaan itu terlepas dari segala belenggu dosa. Dan hanya firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Saudara, ketika itu saudara saya diajak untuk bertobat. Mula-mula keluarga saya tidak mau saudara. Kenapa sih? Kami udah Kristen sejak lama. Kami sudah ke gereja, kami sudah rajin. Sejak saudara itu sudah ke gereja. Namun saudara secara tidak sadar kami masih hidup dalam kesombongan, kebobrokan. Kami hidup saudara dalam dosa. Dan kami butuh penebus. Walaupun sudah Kristen saudara. Dan apa yang terjadi kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Diberitahukan firman Tuhan. Yang memerdekakan saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin saudara bahwa Tuhan mau kita lepas dari perbudakan. Yang setuju katakan amin. Saudara tanpa kita sadari saudara. Kehidupan kita walaupun sudah Kristen dari awal. Tapi ketika kita masih berbuat dosa saudara, masih hidup dalam dosa, kita sebenarnya diperbudak oleh dosa. Banyak orang-orang terikat hari ini. Ke gereja tapi terikat pornografi. Ke gereja saudara terikat oleh judi. Terikat saudara oleh obat-obatan terlarang. Banyak sekali saudara. Apakah ini orang merdeka? Saudara, kita tidak bisa dikuasai oleh dua Tuhan. Kita harus dikuasai oleh Tuhan. Kadang juga orang terikat oleh mamon. Ya. Diikat oleh mamon, diikat oleh Tuhan. Di Alkitab melarang hal ini saudara. Tidak ada orang punya dua Tuhan. Sekarang saudara ada orang terikat apa saudara? Handphone, game saudara. Diberitahu mamanya, jangan main game, marah saudara. Nah ini tanda-tanda orang terikat. Ya, ini perlu lepas saudara. Karena apa? Karena diperbudak, dikuasai hidupnya oleh game tadi. Banyak contoh-contoh orang terikat. Sudah dalam Tuhan tapi tetap terikat saudara. Wah ini kan bahaya saudara ya. Nah saudara sebenarnya Tuhan mau membebaskan kita. Melepaskan kita saudara. Dari perbudakan demi perbudakan. Apalagi perbudakan modern sekarang ini terjadi saudara. Nah saudara tanda-tandanya jelas orang yang masih diperbudak. Ketika dia masih terikat akan hal-hal dosa. Akan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya saudara kemarin sempat main game saudara. Caranya saya untuk lepas dari game. Memang game itu menarik ya.
game Block Blast gitu saudara. Ya waduh, saya main saudara dapat 45.000 saudara. Tambah lagi, main terus saudara. Saya sudah sering kali lakukan ini saudara. Maksudnya ketika saya sudah mulai terikat, saya langsung saja hapus itu game saudara. Enggak peduli lagi, di handphone sudah enggak ada saudara. Itu cara saya. Karena saya ini gampang terikat ya dengan game saudara. Caranya memang seperti itu. Saudara mungkin punya cara yang berbeda untuk melawan keterikatan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar saudara. Bagaimana, mungkin bisa dipasang countdown-nya ya. Saya nanti lupa waktu. Ya kira-kira 30 menit lagi. Oke, di laptop. Nah saudara, jadi Tuhan mau saudara kita lepas dari dosa. Ya, kita lepas dari keterikatan. Sekalipun saudara sudah orang percaya. Karena ini sangat berbahaya. Saya selalu mengatakan begini saudara. Bahwa ketika orang jatuh dalam dosa saudara. Maka dosa itu punya konsekuensi loh. Ya, punya konsekuensi. Nanti kita akan belajar. Nah yang pertama saudara. Kita akan belajar poin yang pertama, merdeka dari belenggu dosa. Galatia pasal 5 ayat 1. Saya bacakan buat saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Kita telah merdeka di dalam Kristus. Dan Tuhan mau katakan begini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Saudara, saya yakin saudara, kita ini mau hidupnya baik-baik saja, ya. Seperti orang ketika bangsa Indonesia saudara merdeka, wow mereka cukup senang, bersorak-sorai saudara. Ya saya tidak tahu pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita, orang-orang yang hidup di masa lalu, mereka pasti senang hati saudara, menikmati kemerdekaan. Ya masakan kita tidak senang merdeka dalam Tuhan? Haleluya, saya yakin mereka bersorak-sorai, mereka melompat-lompat saudara. Karena apa? Sudah mendapatkan kemerdekaan. Nah Tuhan mau kita harus berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Ada banyak orang saudara ketika dia sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Mau lagi mengulang dosa, mengulang kesalahan saudara. Seperti tadi saya katakan. Bahwa setiap dosa itu ada konsekuensinya. Ya, seperti halnya saudara. Ketika orang percaya, ya dia merampok. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa saudara. Tapi dia tidak hidup di dalam dosa. Dan tidak bisa dikuasai oleh dosa. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa dan ada terima konsekuensinya. Konsekuensi yang paling kecil yang selalu saya bagikan adalah rasa bersalah. Itu paling kecil. Tuhan aku hari ini berbohong. Terus minta ampun sama Tuhan, diampuni enggak? Pasti diampuni, saudara. Pasti, yakin, saudara. Tapi dosa dari berbohong itu konsekuensinya harus ada. Nah kalau saudara berhenti, kemudian saudara minta ampun, Tuhan terima kasih engkau mengampuni. Tapi kalau terus diulang-ulang, sampai terjadi sebuah dosa yang cukup parah gitu ya. Contohnya perampokan, saudara. Bukan berarti saudara bebas dari hukuman, tidak. Saudara akan berhadapan dengan hukum pidana kalau saudara tertangkap gitu saudara ya. Saya enggak pernah tertangkap. Wah jangan sampai segitu saudara ya. Kalau tertangkap saya percaya saudara akan di BAP, saudara akan ikut SOP-nya, dituntut oleh jaksa, masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Saudara. Hukuman harus dijalani, harus diampuni oleh Tuhan, diampuni. Tapi hukuman tetap jalan saudara. Jadi kita sebenarnya intinya begini, jangan hidup di dalam dosa lagi. Jangan pernah saudara mengatakan bahwa saya bisa hidup dalam dosa. Tidak, karena apa saudara? Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dan kita tidak lagi dikenakan kuk penghambaan. Saudara ayo mulai hilangkan saudara keterikatan dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar iblis ingin menjerumuskan kita. Ya, iblis ingin saudara menjatuhkan kita. Seperti tadi saya bilang saudara, orang yang hidup dijajah itu enggak enak. Saudara aja yang tertipu hari ini, merokok itu enak. Siapa bilang enak, saudara? Terima konsekuensinya. Saya berbohong itu enak. Siapa bilang? Itu kan tawaran iblis, saudara. Saudara, sebenarnya iblis ingin membuat kita miskin. Iblis ingin membuat kita, saudara, sedih, mengalami hal-hal yang buruk. Tapi ada kabar baik, saudara.
Tuhan ingin memberikan kita kehidupan dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Percaya kalau saudara hidup dalam dosa, saudara pasti akan hidup terjajah. Sama seperti gambaran bangsa Indonesia yang terjajah, saudara. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Karena kita masih dikuasai oleh hukum dosa ini. Nah, selanjutnya saudara, Kolose pasal 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudara, orang yang percaya di dalam Tuhan saudara, maka hidupnya dimerdekakan. Bukan hanya itu, dipindahkan saudara dari kuasa kegelapan, namanya juga kuasa kegelapan, yang akan membunuh kehidupan kita sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, membuat kita melarat, membuat kita miskin, baik rohani maupun jasmani saudara. Dipindahkan saudara ke dalam kerajaannya yang kekasih, kerajaan anak yang kekasih. Saudara percayalah saudara, ketika saudara ada dalam kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, amin, sukacita saudara. Kita merdeka, benar-benar merdeka saudara. Saudara puji Tuhan, saudara hari ini mengambil keputusan untuk datang di tempat ini. Sebab hanya firman Tuhan yang sanggup memerdekakan kita saudara. Yang memerdekakan kita dari belenggu-belenggu yang lain saudara. Ada banyak orang saudara tidak paham kenapa dia harus dengar firman Tuhan. Saudara, kunci satu-satunya seorang merdeka secara rohani, dia harus dengar firman Tuhan. Tanpa saudara sadari hari ini, saudara sedang mengambil keputusan yang tepat. Saya mau dimerdekakan oleh firman Tuhan. Makanya saudara, saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini mahal saudara. Yang setuju katakan amin. Mahal saudara. Jauh melebihi daripada emas, perak dan permata yang ada. Orang di luar sana tidak ngerti saudara apa yang kita terima hari ini. Firman Tuhan. Tidak ngerti sama sekali saudara. Mereka bahkan mengejek ketika kita rajin. Mereka mengejek kita. Ngapain kamu rajin? Padahal ini sesuatu yang menyangkut hal kekekalan dalam kehidupan kita. Jangan sampai begini. Begitu kita sudah dipanggil Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara katakan begini, kenapa ya aku dulu tidak sungguh-sungguh hidupku? Kenapa kok Pak Pendeta kasih tahu setiap minggu firman Tuhan menegur, mengajar, membuat saya tersinggung, kenapa kok saya marah? Kenapa kok Pak Pendetanya saya benci, kok terus nyinggung terus? Saudara, jangan seperti bangsa Israel ya. Kan ada firman Tuhan yang mengatakan, aku sudah mengutus banyak nabi, mengutus banyak pengajar, tapi kamu menolak dia, bahkan kamu mempersekusi saudara. Nabi-nabiku, kamu tolak. Saudara, ini resiko hamba Tuhan, siap dibenci karena saya beritakan kebenaran. Haleluya. Saya siap saudara disalah mengerti. Karena apa? Saya harus beritakan kebenaran. Kalau saya tidak beritakan kebenaran, salah saya saudara nanti. Makanya saya harus beritahu saudara. Ada yang tersinggung di sini? Puji Tuhan kalau saudara tersinggung, berarti roh saudara masih hidup ya. Dan saudara akan terus diajar untuk tetap setia, sungguh-sungguh, meninggalkan dosa. Nanti pada saatnya saudara akan mengerti, oh benar ya. Apa kata Pak Pendeta? Saya pun saudara, saya banyak ditegur oleh firman Tuhan. Bukan berarti saudara saya bebas orang dalam arti oh saya sudah sempurna, tidak saudara. Saya pun menyampaikan firman Tuhan banyak sekali ditegur. Nah, saudara itu yang pertama. Jadi saudara kita merdeka dari belenggu dosa. Wow, betapa senangnya saudara, bebas, merdeka dari belenggu dosa. Sama keadaannya ketika orang bebas dari penjajahan, ya. Banyak saudara, makanya ada yang bilang begini saudara, lebih gampang merebut kemerdekaan daripada mempertahankan kemerdekaan. Saudara, dulu pejuang-pejuang kita mendapatkan kemerdekaan saudara dengan darah mereka, dengan nyawa mereka. Cuman ada satu slogan, hidup atau mati saudara. Artinya begini, betapa penting arti sebuah kemerdekaan saudara. Tapi sayang saudara, pengorbanan daripada pahlawan-pahlawan kita itu tidak kita isi dengan baik. Ya, kita memang sudah merdeka, tapi mental kita belum mental orang merdeka. Sama seperti bangsa Israel, dibawa keluar dari tanah Mesir, merdeka dari Mesir.
Tapi mentalitas mereka saudara masih dijajah. Masih mau hidup dalam dosa, bersungut-sungut lagi. Di sini ada yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut tuh begini saudara, suka ngomel. Apa-apa komplain, apa-apa komplain. Wah, AC-nya kurang dingin. Padahal saya beberapa waktu lalu ibadah saudara tempat lain. Panas banget saudara, tapi jemaatnya setia itu saudara. Tetap saudara setia. Tidak ada yang komplain. Oh, AC-nya mungkin terlalu dingin, komplain lagi saudara. Waduh, kapan saudara mendapatkan kemerdekaan ini loh saudara. Sama seperti bangsa Israel saudara. Akhirnya orang yang bersungut-sungut ini pun saudara, termasuk bagian orang yang berdosa. Ya, bagian orang berdosa. Di sini tidak ada yang bersungut-sungut ya. Semuanya saudara penuh dengan sukacita. Ketemu dengan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang kedua saudara, saya bagikan poin ini, merdeka bukan untuk berbuat sekehendak hati kita, tetapi menurut kehendak Allah. Perhatikan ini dalam Galatia pasal 5 ayat 13 saya bacakan. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ini Galatia 5 ayat 13 bagian A. Nah nanti saya akan bagikan dalam poin ketiga bagian B. Nah saudara, merdeka itu bukan untuk berbuat sekehendak hati kita, tetapi menurut kehendak Allah. Kita harus menaklukkan saudara segala kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita yang mungkin mudah tersinggung saudara. Perasaan kita yang disakiti saudara. Kemudian keadaan lingkungan yang terjadi membuat kita tertekan. Kita harus bisa saudara menanggalkan semuanya itu. Dan apa yang terjadi saudara, kita mengenakan untuk hidup di dalam kebenaran. Mengenakan pikiran Kristus. Perhatikan poin ini saudara. Menurut kehendak Tuhan berarti tidak dengan sesuka hatinya menggunakan pikiran, perasaan, dan anggota tubuhnya demi kesenangannya sendiri. Saudara, orang yang dipanggil merdeka itu tidak berarti begini, oh saya bebas untuk melakukan apa saja. Enggak saudara. Saya saudara, tadi pagi saya saksikan bagaimana ketika saya sekolah Alkitab. Ya di sini sebagian teman-teman pernah merasakan sekolah Alkitab. Ya, apalagi Lauren ya di asrama ya. Waduh, enggak boleh makan enak, harus sama seragam. Bangunnya jam berapa saudara, pagi-pagi ikut chapel, kuliah, tugas-tugas. Saudara sepertinya saya dulu berpikir begini, waduh hidup tertekan seperti ini. Namun itu sebenarnya latihan saudara buat kita saya merdeka. Dan apa yang terjadi saudara waktu saya pulang ke Bali untuk liburan, oh saya merasa senang saudara. Karena apa? Makanan bisa sepuasnya, enak saya bisa pilih saudara. Nah satu kali ketika saya pulang ada anak angkat ya, karena kami dulu sering mengangkat anak yatim piatu dekat dengan panti asuhan. Jadi mereka orang panti asuhan itu kalau datang ke rumah saudara, itu bebas makan juga. Dan mereka seperti saudara. Ya saudara, saya orang-orang Bali di sana saudara, saya masih ingat nama-nama mereka. Nah satu kali anak yang panti asuhan ini kan sekolah Alkitab juga, dia pulang juga sama saudara. Dia pulang dari Makassar kalau tidak salah, jauh datang ke rumah. Sama saya juga, ketemu saling sapa. Nah malamnya saudara, tidur dan saya berpikir begini, besok saya bangun siang. Karena apa? Oh bosen dong, kok hidup harus doa terus saudara. Nah saudara satu kali saya masih lelap sekitar jam 3 atau jam 4 saudara. Saudara angkat saya ini, anak panti asuhan ini saudara. Dia orang Bali, sudah bertobat, sekolah Alkitab juga. Dia doa saudara. Saya merasa tertuduh waktu itu saudara. Loh kenapa? Kok saya sekolah Alkitab tidak seperti dia? Dan waktu itu saudara seperti saya ditampar. Kamu tidak harus hidup bebas seperti ini. Ya, lihat itu saudara angkatmu mau berdoa dia. Sejak saat itu saya bertobat saudara. Saya punya komitmen. Tuhan kalau engkau panggil saya mau terus berdoa dan berdoa. Sampai hari ini saya lakukan. Puji Tuhan saya ketemu dengan orang-orang yang suka berdoa. Mulai dari bagaimana saya memimpin sebuah persekutuan di Surabaya, ya, kemudian sekolah Alkitab sebelumnya, terus sama ada seorang ibu angkat saya yang kemarin baru meninggal, itu bimbing saya doa saudara, banyak bimbing. Di Batam pun sama saudara.
Saya ketemu orang yang kok suka berdoa, saudara ya. Dan sampai ini saya lakukan, saudara. Apakah saya merasa bahwa saya terbelenggu? Enggak, ternyata, saudara. Ternyata itu membebaskan saya, saudara. Membebaskan saya untuk apa, saudara? Menguatkan saya untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa. Saudara, jadi bukan dengan sekehendak hati kita. Oh, saya merdeka. Jadi berbuat seenaknya. Saudara, hanya dua pilihan untuk hidup merdeka di dalam Tuhan. Yaitu saudara menurut kehendak Tuhan atau menurut kehendak kita sendiri. Nah, orang yang menurut kehendak sendiri, saudara, dia pasti akan tertawan, tetap tertawan hidupnya, saudara. Karena ada dua tuan, ya, iblis dan juga Tuhan. Nah, kalau dia tertawan, dia masih hidup di dalam dosa lagi, saudara. Orang hidup dalam dosa masih dibelenggu oleh dosa. Nah, makanya saudara, kita tidak bisa berbuat sekehendak hati kita. Hanya ketika kita, saudara, menjadi Tuhan yang menjadi Tuan kita, saudara, maka kita benar-benar merdeka, saudara. Sebab hanya kebenaran yang memerdekakan kita, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara, orang hidup di luar kebenaran, saya yakin, saudara, dia hidup di dalam dosa. Saudara, tadi siang, saudara, ada seorang telepon saya, Pak, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, dia sudah rajin ke gereja, melayani Tuhan, masih terikat, Pak, dengan belenggu-belenggu dosa. Pornografi, judi, narkoba, saudara. Bahkan dia sebutkan tadi, termasuk ini, Pak, game, Pak. Masih terikat, Pak. Saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan mau kita jangan berbuat sekehendak hati kita. Nah, kita lihat dalam statement ini, banyak anak-anak Allah mengaku milik Kristus, tetapi faktanya milik dirinya sendiri. Karena orang yang merdeka, dia mengakui Kristus itu sebagai miliknya. Kan ada lagu mengatakan begini, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Saudara, ada banyak orang, saudara, dia mengaku milik Kristus, tapi faktanya miliknya sendiri. Diberitahu firman Tuhan, marah, saudara. Dikasih tahu kebenaran, saudara, tersinggung, saudara. Seperti tadi saya bilang, saudara, ini risiko saya sebagai hamba Tuhan. Tadi Pak Arifin sempat berbicara tentang penyesatan, saudara. Tadi pagi juga saya saksikan, Rosi tidak ada ya. Bagaimana ketika Rosi, saudara, saya sudah ngomong sama dia, saya saksikan. Tiba-tiba kemarin waktu acara lomba, saudara, dia ngomong sama saya, Pak Herman, saya mau tanya, ada apa? Saya ini tertipu, Pak. Duit saya ditipu oleh orang. Apa yang harus saya lakukan? Polos banget kan, saudara. Ini namanya hamba Tuhan, saudara. Saya bilang, udah lepaskan. Kamu harus ngampuni. Kamu harus doakan dia. Hah? Itu Pak ya? Iya. Jalan satu-satunya seperti itu. Sebab saya yakin begini. Kamu akan diberikan berkat yang jauh lebih besar lagi. Siapa suruh dia datang kepada saya, saudara? Saya ini hamba Tuhan loh. Saya ngomongnya masa gini, wih Rosi, balas. Ayo datengin rumahnya, pukul dia. Ludahin. Waduh saudara, parah ini. Ini namanya hamba Tuhan sesat. Ya, pasti sesat, saudara. Oh, benci dia. Nggak usah diajak ngomong. Saudara, saya waktu itu sederhana saja. Kan spontan hamba Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran saya itu firman Tuhan. Lakukan. Saya langsung spontan ngampuni tetap. Oh gitu Pak ya? Iya betul, saya bilang gitu. Siapa suruh saudara datang ke saya? Saudara minta nasihat saya keluarkan firman Tuhan. Haleluya. Jangan berharap nasihat yang sesat ya. Saya nanti takut dicap pendeta sesat, saudara ya. Ngajarkan kebencian, ngajarkan jangan mengampuni, ngajarkan saudara banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya tidak akan lakukan. Dan saya akan terus ajarkan untuk rajin, tekun, sabar. Kemudian hal-hal rendah hati, itu pasti saya ajarkan. Ya mohon maaf saudara tersinggung, tapi sebenarnya tersinggung tuh
bagus saudara ya. Pak, saya tersinggung. Oh, saya bilang puji Tuhan. Saudara memang seringkali tersinggung oleh firman Tuhan ya. Supaya apa saudara? Supaya saudara menurut kehendak Tuhan. Dan tidak akan pernah berhenti saudara, saya akan ajarkan. Nah, Kolose 3, 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya saudara. Jadi ini yang Tuhan ajarkan saudara. Haleluya, di tempat ini saudara, saya juga ada kelemahan. Setiap manusia masih ada kekurangan saudara. Makanya saya setuju saudara, tempat ini atau gereja ini adalah untuk memperbaiki kehidupan kita. Bukan untuk saling menuduh. Ya, orang yang menuduh orang lain saudara, tanpa sadar jarinya mungkin satu ke atas, satu ke sana. Tapi 3 menunjuk dirinya sendiri saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita jangan lagi menuruti keinginan-keinginan kita sendiri. Apa mau kita? Pokoknya maunya saya. Maunya Tuhan apa sih? Ngampuni. Oh saya tidak mau. Saya benci dia. Saya tidak mau ngampuni. Ya itu maunya kita saudara. Tapi maunya Tuhan jelas saudara. Ampuni. Dan seterusnya saudara. Maunya kita santai. Mau terlambat, tidak terlambat datang ibadah maunya saya gitu saudara ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya akan beritahu saudara. Kita hormati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada yang tersinggung lagi ya. Tidak apa-apa saudara ya. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya saudara ya. Bukan berarti saudara nanti, ini Pak Herman ini nyinggung ini. Nanti saya dicap gini. Enggak saudara. Kita sama-sama harus bertobat. Haleluya. Kita sama-sama harus bertobat saudara. Jangan keinginan kita lagi sendiri saudara. Jangan keinginan yang memuaskan kita. Saudara. Kalau kita memuaskan keinginan sendiri saudara, maka kita belum merdeka. Saudara mau merdeka? Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang terakhir saudara, saya mau bagikan buah dari kemerdekaan itu adalah melayani satu dengan yang lain. Galatia pasal 5 ayat 13b, tadi 13a saya sambungkan, saya lanjutkan. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih saudara. Nah saudara, puncak dari seorang yang merdeka, dia akan melayani seorang akan yang lain dengan apa saudara? Dengan kasih tentunya saudara. Pelayanan itu apa sih saudara? Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dengan cara apa? Kalau kita di tempat ini saudara, melayani musik, diberikan anugerah, talenta saudara, kemampuan lebih, itu dikaruniakan pelayanan juga saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan ada di rumah di dunia marketplace. Saudara juga harus melayani dalam arti begini. Orang melihat kehidupan saudara. Ketika saudara dianiaya kok saudara tetap tersenyum. Haleluya. Ketika saudara mungkin difitnah oleh orang. Saudara tetap mengampuni. Itu yang saudara tunjukkan siapa sih? Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika orang lihat saudara, oh Tuhan kamu hebat, bisa merubah kehidupanmu. Dulu kamu temperamental, tetapi sekarang kamu sabar. Kamu ditegur, kamu dengan rendah hati, kamu mengakui dan kamu katakan, ya terima kasih. Dulu kamu ketika difitnah, kamu langsung mencak-mencak marah, tapi sekarang kamu, aduh terima kasih saya bisa mengendalikan diri. Nah inilah pertanda bahwa Yesus hidup di dalam kita. Saudara bisa bayangkan saudara. Dalam perjamuan kudus ini sebenarnya bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, mengingat akan korban. Tapi saudara lihat bagaimana kehidupan Yesus memberikan teladan buat kita. Ya, dia saudara melayani. Yesus datang untuk melayani kita. Siapa dia? Dia bukan orang biasa loh saudara. Siapa di sini orang terkaya di Bondowoso? Yesus lebih dari segalanya. Orang-orang terkaya di dunia siapa sekarang saudara? Bill Gates sebut namanya, Mark Zuckerberg. Siapa lagi? Orang-orang kaya di dunia, Elon Musk. Wow, kalau saudara lihat kekayaan mereka luar biasa saudara ya. Tapi Yesus yang melayani saudara dan saya, yang 2000 tahun datang saudara. Itu melayani, dia bukan orang biasa loh saudara. Ayo saudara mau banding-bandingkan.
Oh saya, siapa saya? Saya disakiti Pak, siapa saya? Saya ini Pak, kalau harga diri saya sudah jelek, wah saya pasti berontak Pak. Saudara, Yesus itu saudara benar-benar dia raja segala raja, dia Tuhan. Dia mau turun ke dunia saudara. Untuk apa? Melayani, jelek banget saudara. Ingat ketika saudara melayani, apa yang Yesus alami saudara. Dia bukan manusia biasa. Dia turun dari tahta saudara. Dia lahir bahkan di kandang domba. Wow, kalau saudara ngerti ini ya, saudara akan tetap excited untuk melayani apapun yang terjadi. Sekalipun jauh dari Lumajang, dari Penarukan saudara. Ada Edo dari Jember saudara. Dari Sukosari, Om Budi. Sekalipun jauh saudara. Tidak ada masalah. Oh harga diri saya jatuh Pak. Saudara, Yesus harga dirinya saudara. Dia tanggalkan saudara. Wow. Saudara, buah dari kemerdekaan itu adalah memperkenalkan Tuhan kepada orang lain saudara. Melalui pelayanan kita. Orang yang merdeka saudara. Dia pasti merasakan sukacita yang besar dalam kehidupannya. Amin. Dan dia akan merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Dan dia pasti akan punya belas kasihan saudara kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ini orang ini belum merdeka saudara. Saya 2 minggu ini melayani, ya tiba-tiba Tuhan percayakan saudara. Banyak yang saya layani saudara. Yang baru terakhir ini saya diizinkan melayani seorang yang lagi terbelenggu hidupnya saudara. Sudah dalam Tuhan sampai saudara, maaf saudara. Istrinya tuh enggak bisa jalan, sakit, diperiksa saudara di dokter manapun secara medis, enggak ketemu sakit penyakitnya saudara. Sampai beberapa waktu terakhir kami doakan, kami pengurapan dulu rumahnya dengan minyak. Kemudian kami doakan juga secara pribadi, kami pujian penyembahan di sana saudara. Sampai dia ngomong sama istri saya begini, gimana ya caranya tidur? Lupa saudara untuk merem saudara. Padahal maaf saudara, dia ini tenaga kesehatan, nakes. Salah satu bidan, saya tidak mau sebut orangnya. Ini sakit saudara. Dibelenggu, saya selidiki, saya gali saudara. Saya akan coba saudara untuk menggali, kamu nih kenapa? Coba ayo dicek. Kan saya bilang gini, kalau akarnya tidak pernah dicabut. Sekalipun dipotong atau didoakan, kalau akarnya tidak pernah dicabut, maka pasti bisa tumbuh. Akhirnya dia mulai buka saudara. Oh ternyata begini saudara. Dia hidup di dalam masa lalunya. Dan saya berharap saudara ketika kami gali dan bongkar akar ini, pasti dia akan sembuh. Nah saudara, jadi saya saudara sebagai orang yang merdeka ini saudara, melihat orang terbelenggu itu susah hati saudara. Dia bilang Pak terima kasih. Dia mulai bisa kami bimbing. Karena awalnya bilang begini saudara, Pak istri saya ini tidak mau ketemu orang Pak. Tidak bisa untuk bisa akrab sama orang, enggak apa-apa saya bilang. Pertama kami datang, saya doa di depan, dia ada terbaring di ranjang saudara. Kami doa saja. Tiba-tiba saudara, sudah giliran kami doa di luar, kami masuk ke kamar yang terbaring ini. Nangis dia saudara ya, nangis saudara, mewek saudara ya. Nah hati saya bergetar saudara, orang ini butuh kemerdekaan. Saudara itu yang terjadi saudara. Ayo. Kita harus mengerti saudara bahwa buah kemerdekaan itu adalah melayani satu dengan yang lain. Melayani adalah wujud rasa terima kasih kita karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan apa saudara? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, diberikan kepada kita. Karena apa saudara? Janji-janji itu saudara akan tergenapi. Ada satu hal yang harus kita dapatkan atau kita munculkan, yaitu buah saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita berbuah? Atau justru saudara, kita ini tidak berbuah sampai saat ini? Orang lihat kita kok tambah sebel ya gitu saudara ya. Belum berbuah namanya saudara. Orang lihat kita kok
aduh males jadi orang percaya. Orang lihat kita saudara malah, maaf, mau muntah rasanya. Itu kan parah saudara ya. Jangan saudara. Buah dari kemerdekaan itu adalah kita melayani. Dan Tuhan katakan buah kita itu tetap. Haleluya. Tentu buah manis, lebat saudara. Dan juga enak gitu ya. Nah saudara, ayo. Saya percaya saudara bahwa kita jangan sampai salah mempergunakan kemerdekaan kita. Saya bersyukur teman-teman di tempat ini ketika diajak untuk melayani saudara. Semangatnya luar biasa saudara. Ya, semangatnya berkobar-kobar saudara. Ya, ketika ayo melayani, ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Semangatnya mulai membara. Karena apa saudara? Karena itu kehendak Tuhan. Jangan berhenti sampai di merdeka saja. Tapi munculkan buah. Saya untuk pemain musik untuk maju ke depan. Ya, saya minta anak saya untuk main keyboard saudara. Saya percaya saudara bahwa ketiga hal ini itu akan membuat kita merdeka di dalam Tuhan. Poin yang pertama adalah merdeka dari belenggu dosa. Yang kedua, merdeka bukan untuk berbuat sekehendak hati kita tetapi menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah buah kemerdekaan itu adalah melayani satu dengan yang lain. Ayo senyum dong kanan kiri. Itu bagian pelayanan loh saudara. Orang senang lihat senyum saudara. Luar biasa. Kamu ini happy, kamu ini bisa membawa warna yang berbeda dalam kehidupan saya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, sekalian kita masuk perjamuan. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali berkali-kali kau menolong, berkali-kali ya Tuhan, berkali-kali kau kuat ya Tuhan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia, Yesus setia. Mari sekali lagi katakan berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit ya. Tuhan akan berkali-kali menolong, memberitahu, mengingatkan, menegur. Haleluya, berkali-kali berkali-kali kau menolong ya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak jemu-jemu, Engkau tidak putus asa kepada kami semuanya Tuhan ya. Kelam Engkau ada, Yesus setia ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan sekaligus untuk perjamuan. Bapa, kami mengucap syukur kami ada di tempat ini untuk terus diberitahukan. Kau tidak pernah bosan-bosan Tuhan untuk memberitahukan, mengingat, menegur kami dengan firman. Sebab hanya dengan kebenaran firman Tuhan kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Engkau terus mengajak kami Tuhan untuk lepas dari belenggu-belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Yang dengan rendah hati Tuhan melayani kami. Turun tahta. Menjadi bagian yang paling rendah dari kasta di dunia ini. Itu Tuhan lakukan bagi kami. Untuk menolong kami Tuhan. Ajar kami memiliki kesadaran Tuhan. Sampai detik ini kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan terus jamah kami. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus ini bukan rutinitas. Namun ini terus mengingatkan kami akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Bahwa ketika kami menikmati yaitu darah dan tubuh Kristus hari ini.
Kami mengingat akan penderitaan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk memerdekakan kami. Supaya kami tidak terbelenggu lagi dengan belenggu dosa. Supaya kami tidak dijajah, tidak dikuasai lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Melainkan hidup merdeka di dalam Tuhan. Dan pada waktunya kami akan berada dalam kerajaan kasih, kerajaan kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara akan dilayani. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ya Tuhan, katakan, ku tetap memilih untuk percaya, ya, dan mengucap syukur. Saya mengundang yang sudah terima roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Berkali-kali, oh, berkali-kali Kau menolong, ya. Ketika Tuhan ingatkan kita, saudara, itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Ya, sekali lagi, berkali-kali, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, ya. Berkali-kali, oh, berkali-kali Kau menolong, ya Tuhan, kami bersyukur. Berkali-kali Tuhan, ya. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika saudara mengangkat roti ini, 2000 tahun yang lalu Yesus disalibkan. Dia disiksa, dianiaya, direndahkan, difitnah, diludahi, mengalami hal-hal yang tidak sepatutnya sebagai manusia. Namun dia jalani dengan baik. Supaya dia memerdekakan kita hari ini. Memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Puji Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dimerdekakan. Bukan hanya itu saja. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi menjadi anak-anak Allah, maka DNA Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Karakter hidupmu seperti Kristus. Karakter hidupmu diubahkan menjadi orang yang rendah hati, orang yang setia, orang yang penyabar, orang yang mau didisiplin oleh Tuhan. Kami bersyukur Kau lakukan kepada kami, tidak pernah jemu-jemu Tuhan. Malam sebelum Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Darah Kristus yang tercurah itu adalah menjadi meterai. Meterai sebuah deklarasi kemerdekaan kita. Bahwa kita tidak bisa dikuasai lagi oleh iblis. Hidup kita bukan milik iblis. Bahkan bukan milik kita sendiri. Melainkan milik Kristus. Satu kemerdekaan yang penuh. Di mana ketika kita menjadi milik Kristus, kita punya akses penuh dalam kerajaan Allah. Baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Kami bersyukur Bapa. Kami mau terus hidup di dalam alam kemerdekaan, bukan hanya jasmani saja, melainkan roh kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Kami terus dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap syukur dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian yang dicurahkan bagimu dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita yang adalah darah Kristus adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, ya kami bersyukur. Berkali-kali kau, dengan penuh ucapan syukur saudara pujikan pujian ini. Ya Tuhan, tegur kami, merdekakan kami dengan firman-Mu Tuhan. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur Kau setia kepada kami Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, dalam lembah kelam, oh, dalam lembah kelam Engkau ada. Katakan Yesus setia. Yesus setia. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih. Merdekakan kami terus dalam firman-Mu. Merdekakan kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan hari ini akan memerdekakan kami juga. Terpujilah nama-Mu. Kami berikan ucapan syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah dimerdekakan dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Ya, ada pengumuman untuk besok, ada ibadah PWG untuk kaum wanita. Jadi yang merasa diri wanita bisa ikut di acara PWG besok di Gereja GSJP Batu Karang, jam 5 sore. Ya, dimohon untuk partisipasinya bersama-sama untuk memeriahkan acara PWG. Oke, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah persembahan umum, yang kedua adalah persembahan untuk diakonia, untuk misi. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman yang sudah kau sampaikan Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu, yaitu gembala kami tempat ini Tuhan. Biarlah ini menjadi rema, menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, dan itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati gembala kami sekeluarga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka. Berkat-Mu melimpah dalam keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, mereka terus dalam genggaman dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di saatnya kami akan menabur Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu. Biarlah ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu akan semakin dimasyurkan, nama-Mu akan semakin diberitakan di kota kami Bondowoso. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah persembahan ini, apa yang kami tabur, itu boleh menjadi taburan yang berkenan, dan kami percaya Engkau akan menggantinya berkali lipat ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih jempolnya buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
bisa mendoakan anak-anak kita, tumpang tangan atas anak-anak kita, perkatakan perkataan profetik buat mereka, untuk masa depan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri semuanya. Mari arahkan tangan kita kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, di dalam cinta akan Tuhan. Kami percaya sebab permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah anak-anak kami Tuhan, Kau yang terus senantiasa menyertai mereka, memimpin mereka, membimbing mereka. Dalam masa pertumbuhan mereka, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati dalam studi mereka dengan hikmat-Mu, dengan kepandaian, dengan kecerdasan daripada Tuhan. Berkati dalam lingkungan mereka, dalam pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan nyata atas anak-anak kami. Berkati setiap orang tua yang ada, biarlah mereka diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan, sehingga keluarga mereka Tuhan terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami melepaskan berkat-Mu atas generasi kami, berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yaitu Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara tetap bangkit berdiri dulu, jangan pulang dulu ya. Saya lihat ada lemper, saudara. Dan juga ada pembagian hadiah ya. Kemarin hari Jumat kita sudah lakukan lomba. Kami janji dibagikan hadiah di hari Minggu. Ya saudara, setelah habis doa berkat kita duduk untuk tayangan videonya ada setelah doa berkat ya. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara mungkin ada keperluan mendesak bisa pulang duluan ya, tapi lebih baik tetap tinggal di sini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat daripada Tuhan. Bawalah pulang segala anugerah yang terbaik dari sorga turun atas rumah tanggamu, atas bisnis, usaha dan pekerjaanmu, atas pendidikan anak-anakmu, atas seluruh apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil dalam kebenaran. Kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, merdeka.